Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, minallah billah wa ilallah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Al-Fakir ila Rahmatillah Rum bin Haji Aldin dalam channel Ustadz Rum. Jadi pada kesempatan kita kali ini kita ingin menyampaikan beberapa pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat gaib, sihir, teluh, tenu, santet, ataupun yang berkenaan dengan bangsa jin, khususnya jin jahat. Jadi jin jahat itu ada seperti misalnya kuntilanak, ya, kemudian pocong, kemudian genderuwo, kemudian sundel bolong, kemudian jin ular. Nah, mereka itu yang sifatnya jin-jin jahat itu biasanya oleh ulama itu dikatakan adalah su'ala. Su'ala itu artinya jin yang berkarakter jahat. Jadi kita mesti harus waspada, kita mesti harus membenah diri serapat-rapat mungkin. Dengan apa kita membenah diri kita? Dengan bertakwa kepada Allah, dengan beriman kepada Allah, dengan memperbaiki ibadah, keyakinan dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan memperbaiki iman, dengan memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa diselamatkan oleh Allah ta'ala dari perihal-perihal gaib, su'ala, jin-jin jahat yang tidak baik, baik yang datangnya diserang melalui kiriman dukun-dukun jahat, ataupun memang jin su'ala, jin fasik, ataupun jin kafir yang hendak berbuat makar tidak baik dengan kita. Jadi pada kesempatan kita kali ini kita ingin membahas atau memberi pengetahuan sedikit kepada masyarakat banyak, tidak peduli itu agama Islam ataupun non-Muslim. Ketika mereka mengetahui pengetahuan ini, mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari jin su'ala. Jadi judul pembahasan kita pada kali ini yaitu ciri-ciri rumah yang dihuni sekaligus diganggu oleh jin-jin jahat ataupun jin su'ala. Ciri yang pertama yaitu aura rumahnya tidak enak, biarpun rumah itu tergolong adalah rumah yang indah, yang megah, yang mewah, penuh dengan perhiasan ataupun perabot-perabot yang lainnya. Jadi tak kala kita masuk ke dalam rumah itu, maka rumah itu terasa tidak enak, auranya pengap, ya, walaupun rumah itu kelihatan indah. Apalagi bagi seseorang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala pengetahuan khusus tentang perkara makhluk halus. Pertama kali mereka masuk, mereka sudah mengetahui kalau rumah itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Baik itu terbuka mata batinnya, terbuka pendengaran batinnya,
ataupun terbuka indera rasa batinnya atau radar batinnya. Nah, itu. Yang kedua, ketika Anda hendak melaksanakan ibadah, baik itu sholat, baik itu zikir, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dicintai oleh Yang Maha Kuasa, seseorang merasa sangat berat, sangat malas, sangat ogah untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Yang beragama Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Nah, sangat berat. Nah, jika seandainya kalian semua atau kita semua memiliki perihal atau ciri yang berefek pada tubuh kita pada yang nomor 2 ini, berarti pertanda jangan-jangan di rumah kita itu ada makhluk gaibnya di samping pengaruh fisik atau psikologis kita yang memang benar-benar lelah atau malas. Nah, bisa jadi itu gangguan daripada makhluk-makhluk jin su'ala atau jin jahat tadi. Yang kedua, Anda seperti selalu merasa was-was tak kala Anda berada di dalam rumah tersebut, dalam ruangan tersebut. Anda merasa was-was, seakan-akan Anda merasakan, Anda melihat, Anda mendengar, seakan-akan ada yang sedang melihat, sedang mengawasi, atau sedang mendengar setiap gerak-gerik Anda. Sebenarnya itu interaksi daripada aura dalam diri kita terhadap makhluk-makhluk gaib. Makanya sensitivitas yang ada dalam diri kita yang sifatnya batiniah itu mesti harus diasah, sehingga rasa was-was itu hilang. Yang ada adalah kenyataan yang sesungguhnya. Kalau pada tempat yang sedang Anda tempatkan itu, bahwa di sana ada makhluk gaib yang nyata, bukan sekedar was-was. Nah, was-was itu hanya terjadi pada mereka yang belum terbuka indera batinnya, baik pendengarannya, penglihatannya, ataupun rasa batinnya. Nah, ya, jadi itu ciri yang nomor 3. Jadi kalau ada ciri yang nomor 3 itu yang Anda rasakan, berarti Anda bisa jadi di rumah Anda itu ada penghuni gaibnya atau jin jahatnya. Adapun ciri-ciri yang nomor 4 yaitu Anda sering bermimpi yang aneh-aneh, seperti dikejar hantu, dikejar anjing, diserodot sama harimau, diserodot sama buaya, sama babi. Nah, itu adalah berbenturnya antara energi batiniah kita dengan jin su'ala ataupun jin jahat yang ada di dalam rumah kita. Makanya sebelum tidur kita dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu, untuk membacakan misalnya suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi, ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Apa gunanya? Agar tidur kita menjadi nyenyak, tidak diganggu oleh jin-jin jahat. Apalagi ada jin yang hendak menjadikan kita sebagai pasangan hidupnya. Nauzubillah. Ya. Adapun ciri yang nomor 5, barang-barang yang ada di rumah kita itu sering berbunyi, rotek, kelenting, kertak, atau pernah kemarin kita dapati satu pasien yang mana pintu kamarnya itu sering digerak-gerakin oleh bangsa jin, dan itu mereka melihat secara nyata bergerak pintunya tanpa ada yang menggerakkan.
tapi bergerak, kan aneh. Nah, itu pertanda di rumah itu ternyata memang ada makhluk gaibnya. Dan setelah kita masukkan ke dalam mediator, itu ternyata memang jin genderuwo yang mengiringi suaminya. Nah, jadi kalau rumah sering berbunyi suara yang aneh-aneh, ada gerakan aneh-aneh, atau sekelebat sesosok cahaya kita lihat yang misal melintas di hadapan kita, itu pertanda kalau rumah tersebut ada penghuni gaibnya. Ya, adapun ciri yang nomor 6, kondisi permasalahan di rumah itu selalu banyak hal-hal yang runyam. Misalnya tiba-tiba Anda marah, spontanitas tanpa ada sebab dan akibatnya. Ya, permasalahan misal awalnya adem ayem, tiba-tiba kok memanas, ya kan? Anda sering marah tiba-tiba kepada istri Anda atau kepada anak Anda, itu pertanda kalau rumah Anda itu memang ada jin su'alanya dan mereka sedang mempengaruhi psikologis Anda untuk marah-marah kepada anggota keluarga yang lain. Agar apa? Intinya agar kita pindah, agar kita hancur berantakan. Itulah tugasnya setan di bawah naungan iblis laknatullah alaihi. Maka jadikan mereka adalah musuh yang nyata. Adapun ciri yang nomor 7, kadang-kadang Anda sudah tadi. Adapun ciri yang selanjutnya itu Anda sekilas coba untuk memperbaiki ibadah kepada Allah dengan membaca ayat suci Al-Quran. Ini cobalah ketika rumah kita itu ada tanda-tanda indikasi hal-hal yang tidak baik seperti itu, coba kita untuk mencoba memperbaiki ibadah, memperbaiki keyakinan kepada Allah. Kalau mungkin sebelumnya rumahnya itu jarang dibacakan Al-Quran, coba dibacakan Al-Quran, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua akan diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan zahir maupun batin, sehingga mampu untuk mengendalikan jiwa kita, sehingga mereka tidak ada kekuatan atas kita untuk menguasai kita, ya. Adapun selanjutnya, istri dan suami sering terjadi percekcokan yang kadang-kadang permasalahannya sangat sepele dan tidak jelas. Makanya tugas kita adalah setiap permasalahan apapun yang kita hadapi dengan ketenangan, hadapi dengan berkepala dingin. Insya Allah kita akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Adapun ciri yang terakhir, yaitu terkadang di rumah tersebut ada sesosok bau. Bukan sesosok, ya. Terkadang di rumah itu ada bau sesuatu yang menyengat, seperti misalnya bau busuk, bau mawar, bau melati. Padahal kamu melihat di rumah itu tidak ada mawar, tidak ada melati, ya. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti itu yang ada pada rumah Anda atau tempat kerja Anda atau toko Anda, berarti jangan-jangan tempat itu telah ada penghuni jahatnya, baik itu jin alam, su'ala yang alam, ataupun jin jahat ataupun su'ala yang dikirim oleh dukun-dukun jahat. Ya, mungkin hanya itu beberapa ciri-ciri kalau tempat yang
sekarang kita tempati itu ada penghuni jahatnya. Sebenarnya masih banyak ciri-ciri yang lain. Ya, silakan saudara-saudara cari ke ke orang lain tentang ciri-ciri bagaimana sih kalau rumah ataupun tempat yang ada penghuni gaibnya. Ya, mudah-mudahan pengetahuan singkat ini dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk mengetahui kalau di rumah kita itu ada atau tidak makhluk jin jahatnya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar mereka sebagai musuh yang nyata itu dapat kita deteksi, sehingga kita mampu untuk membentengi diri kita dari mereka dan selamat atas gangguan-gangguan mereka. Akhirnya saya Al-Fakir ila rahmatillah Rum bin Haji Albin mohon maaf dan undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.